Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Bonsan Desa. Gimana sahabat kabarnya hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan semua rezekinya, amin. Oke, kita coba update waru ya, teman-teman. Nah, ini baru kemarin yang kita proses ya, dan ini sudah calon stang-stangnya sudah ada ya. Tuh, stang satu, stang dua, background juga sudah ada ya, teman-teman. Ini untuk stang 2 background ini hasil dari okulasi ya. Jadi supaya teman-teman tahu untuk bahan ini awalnya seperti apa itu di video saya sebelumnya ada ya, teman-teman. Oke, ini kita coba lihat-lihat nih. Itu juga bahan waru ya. Nah, tuh Ibu Negara lagi siram-siram itu. Tuh, lihat tuh. Aduh, habis ini kokopitnya nih. Kita coba lihat ini juga. Ini sudah subur juga ya, teman-teman. Tuh, kelihatan ya. Ini nanti rencana akan kita ground di sana ya. Ini sudah kita siapkan untuk groundingannya ya. Kita coba lihat tuh. Aduh, aduh, aduh. Lagi nyiram apa bu? Abis kokopit kayak gitu. Ada. Tuh, lihat tuh. Kita coba lihat nih bogelan nih, bahan-bahan bogelan nih. Ah, mantap nih, lingkarnya 30 up nih. Mata tunas pas. Sudah mulai terubus ya. Ini kalau teman-teman mau nyari bahan-bahan bogelan juga masih ready ya. Ini terpaksa kita panen ya, teman-teman, karena memang tidak ada hujan ya. Ini juga gede-gede nih. Kita coba spill satu dulu nih. Nah, bugil-bugil nih. Akar masih kita tutup semua ya. Karena memang apa ya? Masih baru ditanam ya, teman-teman. Ini batang putih. Kelihatan nggak nih? Wah, serem juga nih. Lumayan gede lah. Lingkar 20 lebih nih, sekitar 23-an kalau itu ya. Tuh, kelihatan ya. Kita coba spillkan dulu dari sebelah sini juga untuk bahan barunya nih. Nih kemarin juga kita habis mindah anting putri juga yang jumbo kemarin ya. Yang lingkar 45 ya, teman-teman. Terus ada beringin juga kita pindahkan juga ya. Karena memang tidak ada hujan ya, teman-teman. Jadi susah kita kalau kita program ini. Ini konsep twin trunk juga nih. Enak banget nih. Nanti bisa kita pendekkan lagi. Kita besarkan, kita juntaikan. Jadi satu ya, dua. Ini untuk batang utama ya, pertama ya. Ini untuk terusan, mahkota top. Dimensi juga sudah kelihatan jelas, background sudah jelas. Untuk kaki udah nggak usah ditanya lah ya. Ini di video saya sebelumnya ada ya, teman-teman. Untuk pohon ini. Tuh. Saing simbur juga kita masih budidaya ya. Tuh, yang di lahan juga masih ada, masih kita cangkok-cangkokin, nantilah kita akan sepil-sepilkan ya kalau sudah ready ya, teman-teman. Nah, untuk bahan ini ya, teman-teman. Di depan kita ini awal mulanya dari pecah batang ya. Sorry. Awal mulanya untuk bahan ini dari pecah batang ya. Untuk media kemarin ada yang minta sepil ya. Untuk pasirnya pasir apa? Pasir bangunan itu banyak jenisnya. Aduh, berarti mamasnya ini belum nggak sering nonton channel Mas Bondes nih. Aduh. Nah, untuk pasirnya tuh seperti ini ya. Contohnya ya. Pasir kalinya atau pasir bangunannya tuh seperti ini. Putih bersih seperti ini ya. Tuh kelihatan jelas ya. Ini memang diambil dari air jadi steril ya, teman-teman. Dari komring namanya. Nah, ini untuk media-medianya ini kemarin kan banyak numpuk ya. Numpuk banget nih sudah kita bagi-bagi ya. Dan ini masih ada sisa-sisa nih. Kita coba spill satu deh. Nah, untuk medianya tuh. Ini pasir ya, pasir bangunan tadi, pasir kali, pasir komring, pasir Sumatera Selatan lah ya. Terus ada sekam ya. Sekamnya ini masih mentah ya, teman-teman. Setelah itu ada kokopit ya. Kita coba lihat yang di groundingan ya, teman-teman. Yang kita buat semalam ya. Ini agak lumayan apa ya? Lumayan ini juga ya. Capek juga.
Tuh, ini bahan kimengnya nih. Bahan bugelan ceper nih. Itu longsor ini untuk cabang pertama digedein lagi mantep nih. Oke, kita lanjut ke bahan yang bahan ke groundingannya ya. Belepotan nih. Oke, untuk groundingannya ini ya teman-teman, medianya tetap masih sama ya. Untuk paling dasar tetap kohe kambing ya. Terus ini untuk di groundingan seperti ini ya teman-teman. Paling dasar itu kohe kambing. Aduh, untuk campuran atas ini ada sekam bakar ya, sekam mentah sama pasir ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, tuh. Kelihatan nggak? Harusnya kelihatan lah ya. Kameranya juga amatiran ini. Sorry pokoknya. Tuh, kelihatan ya. Untuk dinding groundnya berapa mas? Oke, kita coba ini ya, apa jawab ya. Nah, biar lebih enak, kita nyantai dulu nih. Jadi untuk dinding groundnya ini, untuk tingginya ya, untuk tingginya ini kemarin kita buat itu kita ratain ya, kita ratain. Kalau untuk di tinggi itu sama rata ya, itu di 90 ya teman-teman. Untuk tingginya di 90, untuk diameternya ini agak sedikit saya lebih apa ya? Kita lebihkan ya untuk lebarnya. Kalau di depan rumah itu yang pas di depan rumah itu ya, itu lingkarnya itu diameternya itu sekitar 150. Cuman ini kemarin saya tambahi jadi 160 ya teman-teman. Jadi lingkarnya itu, lingkar dinding groundnya itu dia 160 ya. Jadi kalau teman-teman kemarin kan banyak yang nanya untuk lingkar terus dinding groundnya kenapa mas untuk berapa mas? Kok kenapa? Tuh, jadi untuk tinggi itu 90, lingkarnya itu 160 dan kenapa saya pakai talang warna putih seperti di video saya sebelumnya ya teman-teman. Jadi untuk efek pembiasan ya di eh, talang ground atau dinding ground putih itu saya lebih suka ya. Cuman ya perspektif kan berbeda-beda ya. Kalau mau hitam ya nggih monggo, cuman kalau untuk hitam saya jarang make ya teman-teman. Dulu awal-awal pernah ya, cuman karena sudah kita ada sedikit pengalaman tetap ada bedanya ya menurut saya pribadi ya teman-teman. Karena kalau untuk dia putih seperti di video saya sebelumnya itu dia untuk pembiasannya lebih cepat dan ketika kita pakai dinding ground itu hitam ya atau talang hitam itu biasanya dia menyerap panas. Jadi media yang ada di dalam groundingan kita ini ya di dalam ini itu dia lebih cepat panas kalau kita pakai pasir terus sekam aja yang pertama nanti walaupun dia bisa menyimpan air tetap dia medianya panas dan itu kurang worth it ya walaupun dia subur di tempat saya juga subur saya tetap memilih yang putih itu karena alasannya seperti itu tadi ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini tinggal kita kasih ini ada kapur dolomit nih. Ini kalau teman-teman lihat juga ya. Jadi untuk menetralisir pH-nya itu dia supaya apa ya bahasanya itu netral ya. Karena kita kan kalau di sini itu kan saya pakai apa ya kohe kambing ya teman-teman untuk dasaran juga. Jadi kalau nanti pas musim penghujan terus medianya juga kurang bagus untuk keasamannya tingkatnya juga sudah tinggi. Jadi kapur dolomit ini juga solusinya ya. Nah, tuh jadi seperti itu ya. Itu untuk atasnya kita kasih kokopit ya teman-teman. Yang dua ini yang ini sama itu yang belum ya. Ini kokopitnya dipakai ibu negara semua nih. Aduh kacau nih. Dibuat nanam sayuran sama ibu negara. Tapi ya nggak apa-apa ya teman-teman. Eh, yang penting disiram ya kalau kita nggak ada di rumah ya. Ini baru sekitar 4 ya yang kita buat groundannya ini. Dan ini nanti kita akan tambah lagi di sini kurang lebih sekitar 20 pohon mungkin. 20 pohon cuman isinya yang berkualitas semua ya teman-teman. Dan ini juga kita masih persiapan juga untuk apa namanya? Untuk persiapan jadi teman-teman
ketika nitip di sini yang ukurannya small-small atau masih betul-betul tunggul, kita grounding dulu ya supaya narik cepet dan hasilnya juga lebih cepat ya teman-teman. Semakin cepat pertumbuhannya kan, kalau untuk nyari stang-stang kan kita lebih efisien waktu ya. Tuh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk sementara, dan ini nanti akan kita gusur semua ya. Kita gusur semua, kita ratakan. Nanti baru kita buat groundingannya ya. Ini sebagai sampel saja ya. Oke, mungkin cukup seperti itu dulu ya untuk video kali ini. Jadi misalkan teman-teman mau nyari bahan-bahan bogelan ya, seperti di video saya di awal itu boleh ya teman-teman. Nanti japri-japri, mau bijian boleh, mau borongan juga boleh ya. Karena di lahan ini, apalagi yang di kebun ya teman-teman, yang di tempat saya live biasanya itu memang tidak ada pengairan sama sekali ya. Jadi ya mungkin ada mungkin sekitar 4-50 pohon harus kita panen ya, karena kita harus mengurangi juga ya teman-teman. Ya sebagai kos, sebagai buat bumbu dapur lah ya intinya. Oke, mungkin cukup seperti itu. Mohon maaf misalkan ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Ini kameranya sudah mulai dredeg-dredeg nih karena belum ngopi sama belum sarapan ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Salam dari saya, salam dari Boncendeso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.